Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok konflik politik yang bernama saya sendiri Mardian Saputra dan teman saya Rivaldo. Di sini kami ingin menjelaskan sejarah singkat tentang G30S PKI untuk memenuhi mata kuliah transformasi konflik. Baik kawan-kawan semua, di sini saya akan menjelaskan tentang G30S PKI. Nah, G30S PKI itu adalah sebuah peristiwa yang dimana terjadi pada tanggal 31 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapo ataupun Gerakan September 30 dan Gestop ataupun Gerakan 1 Oktober. Nah, gerakan ini sendiri melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lain dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduh kepada anggota Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Hai kawan-kawan semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah peristiwa GS30 PKI. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI ini juga sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan Serikat Buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI ini memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang terbesar di seluruh daerah. Namun, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan juga ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapat ekspor, penurunan cadang divisi, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini. Jadi, dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin PKI, D.N. Adit, mengilhami slogan untuk keterangan umum bantu polisi pada bulan Agustus 1964. Adit menghimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengerang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung masa tentara. Di akhir tahun 1964, awal tahun 1965 terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi, serta memiliki tanah untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang. PKI menghimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan mengingatkan kerjasama antar unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Baik, dari penjelasan sejarah singkat tentang G30S PKI tadi, tentunya di sini kita perlu mengetahui apa sih tujuan dari G30S PKI itu. Nah, di sini tujuannya itu ada 5. Yang pertama itu mengambil alihan kekuasaan, yang kedua mendukung agenda komunis, yang ketiga menghapus pergerakan militer, yang keempat menghapus paksi-paksi tertentu, dan yang terakhir itu adalah menciptakan perubahan sosial.
orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Jadi teman-teman, sekian video dari kami mengenai sejarah singkat bagaimana GS 30 PKI. Kami tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.